Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiresiana Zela, NIM 200411100028. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan soal modul 6 tentang fungsi rekursif. Pada soal yang pertama, opsi pertama yaitu menjelaskan konsep fungsi rekursif, contoh permasalahan, dan apa saja yang harus ada di dalam rekursif. Dan opsi yang kedua pada konsep, yaitu soalnya menjelaskan permasalahan Tower of Hanoi, penyelesaian dengan rekursif, dan juga contoh pengeksekusiannya. Yang pertama, fungsi rekursif adalah suatu metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri, atau dapat dikatakan pula fungsi rekursif adalah sebuah perulangan. Dikarenakan proses kerjanya atau sistemnya yang mengulang-ulang setiap pemanggilan dirinya sendiri. Dan pemanggilan pada dirinya sendiri ini dapat dilakukan tanpa batas. Atau mungkin fungsi rekursif ini akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian, apa saja yang harus ada di dalam fungsi rekursif? Yang harus ada di dalam fungsi rekursif yaitu fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri dan adanya suatu kondisi yang membuat fungsi tersebut terhenti atau kondisinya sudah terpenuhi. Kemudian, contoh permasalahan fungsi rekursif. Di sini saya membuat code contoh permasalahan fungsi menggunakan fungsi rekursif menghitung bilangan berpangkat, yang mana dengan nama fungsinya rekursif, parameternya x dan y. Jika y sama dengan 0, maka akan mereturn 1. Atau opsi yang kedua, return x dikali rekursif x, y dikurangi 1, yang mana x memasuk sebagai inputan, masukkan nilai x, dan y sebagai inputan, masukkan nilai y. Kemudian kita akan mengeprintkan x dipangkatkan dengan y sama dengan hasilnya. Kemudian ini mendeklarasikan xy rekursif. Kemudian jika kita jalankan, kita masukkan 3, dan ini 2. 3 dipangkatkan dengan 2 yaitu 9, yang mana 3 dikali 3 yaitu 9. Kemudian pengertian Tower of Hanoi. Tower of Hanoi adalah sebuah permainan matematis atau teka-teki. Permainan ini terdiri dari 3 tiang, 1, 2, 3 dengan ukuran berbeda yang bisa dimasukkan ke tiang mana saja. Permainan dimulai dengan cakram-cakram yang tertumpuk rapi berurutan berdasarkan ukurannya dalam salah satu tiang. Cakram terkecil diletakkan teratas sehingga membentuk kerucut. Sehingga terdapat 3 cakram, 1, 2, 3 yang membentuk bagaikan kerucut, yang mana tiang A adalah sebagai asal, tiang B adalah sebagai pembantu, dan tiang C adalah sebagai tujuan untuk cakram ini terurut di tempat tujuannya. Kemudian, bagaimana cara proses kerjanya? Nah, cara proses kerja dari Tower of Hanoi ini yaitu yang mana tower 1, 2, 3 dan tiangnya kita akan melakukan pemindahan lempengan sesuai dengan urutan, yaitu pada yang pertama 1 kita pindah ke C, dan kemudian 2, dan kemudian setelah itu yang kedua lempengan nomor 2 kita pindah ke B. Kemudian nomor 3 yang tadinya lempengan C ini 1, kemudian kita pindahkan ke B. Kemudian setelah itu kita yang ada di A, lempengan ketiga kita pindahkan ke C, dan selanjutnya lempengan 1 kita pindahkan ke A. Nah, jadi pada tiang A terdapat lempengan 1, tiang B terdapat lempengan 2, dan tiang C terdapat lempengan 3. Kemudian pada tiang B, lempengan 2 kita pindah ke tiang C. Selanjutnya, nah ini sudah hampir terurut. Pada tiang C terdapat 2 dan 3, dan kita tinggal memindahkan pada tiang A.
lempengan 1 kita pindah ke C. Selanjutnya, saya telah membuat code tentang Tower of Hanoi, yaitu dengan parameternya lempengan, asal, tujuan, dan pembantu. Dengan nama fungsinya Tower of Hanoi, yaitu jika lempengan sama dengan 1, maka akan mengeprintkan pindahkan lempengan dari tower ke yang mana lempengan dari tower asal ke tower tujuan, yaitu dengan Tower of Hanoi memanggil fungsinya lempengan dikurangi 1 asal, pembantu, tujuan, yaitu asal pada tiang A, pembantu tiang B, dan tujuan tiang C. Kemudian kita akan mengeprintkan dan memanggil selanjutnya Tower of Hanoi-nya kita isi lempengannya 3 A, C, B. Kemudian jika kita akan menjalankan, maka proses cara kerja ini akan sama dengan seperti yang di atas, yaitu pindahkan lempengan 1 dari tower A ke C dan selanjutnya hingga ke tower tujuan, yaitu tower C. Kemudian penjelasannya yaitu 1. Pindahkan 2 lempengan dari A ke B sebagai asumsi, yang mana asumsi itu akan dipecahkan kembali dengan memindahkan 1 lempengan dari A ke C sebagai asumsi. Kemudian kita pindahkan lempengan 1 dari A ke C, dan yang kedua lempengan 2 dari A ke B. Nah, cara penjelasan ini akan sesuai dengan hasil output code yang telah saya buat. Hingga pada opsi yang ketiga, yaitu memindahkan 2 lempengan dari B ke C sebagai asumsi, yang mana memindahkan 1 lempengan dari B ke C sebagai asumsi, dan kita pecahkan kembali menjadi pindahkan lempengan ke 1 dari B ke C, kemudian memindahkan lempengan 2 dari B ke C, dan pindahkan 1 lempengan dari A ke C, hingga pindahkan lempengan 1 dari A ke C. Sehingga penjelasan ini akan sama, yaitu lempengan 1 dari tower A ke C. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.